Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang ketiga untuk perkuliahan konseling humanistik. Topik untuk hari ini adalah studi kasus dalam PCT atau Person Centered Therapy. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dari presentasi kelompok 1 dan 2 itu sudah dibahas terkait dengan dasar-dasar dari person centered therapy itu sendiri. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan yang memang sudah dibahas kemarin, tapi ada juga yang belum. Nah, kali ini kita akan mulai dengan pembahasan terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan. Review pertanyaan dulu ya, tentang pertanyaan minggu lalu. Daftar pertanyaan ini saya ambil dari WhatsApp group discussion gitu ya. Yang pertama pertanyaan dari Cici. Struktur kepribadian self dari teori person-centered itu seperti apa? Nah, person-centered sendiri itu memandang diri itu sebagai sebuah apa ya, dimensi begitu ya. Dianggap sebagai seseorang yang sudah mampu untuk memahami dirinya itu ketika dia cenderung kongruen. Itu di teori person-centered ya. Kongruen itu artinya apa? Artinya antara ideal self dan juga real self itu memiliki irisan yang cukup besar. Artinya apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang memang ada dan ingin dilakukan oleh diri sendiri. Jadi antara tindakan, perkataan, juga pikiran itu selaras gitu ya. Dia mampu menyimbolkan apa yang dia inginkan dengan baik. Nah, struktur kepribadian dari teori person-centered ini sendiri digambarkan pada sebuah kongruensi antara harapan juga dengan kenyataan yang ada, atau antara perilaku yang dilakukan dengan apa yang memang diharapkan. Begitu. Semoga jelas ya menjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Novita. Adakah contoh kasus dari materi tentang person-centered gitu ya? Jawabannya ada, karena memang untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan cenderung untuk membahas kasus dan bagaimana person-centered itu bisa digunakan untuk kasus ini. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga dari Erlan, maksud dari hubungan terapeutik itu seperti apa? Jadi kalau diambil dari kata terapeutiknya sendiri, terapeutik itu merupakan apa ya, efek penyembuhan gitu ya, memiliki efek penyembuhan. Jadi dari hubungan antara konselor dan konseli dalam ranah psikologis ini dia memiliki efek dapat menyembuhkan, dapat membantu konseli untuk overcome atau mengatasi permasalahannya. Itulah yang disebut sebagai therapeutic relationship atau hubungan terapeutik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yayang. Bisakah PCT ini diterapkan di lingkungan masyarakat? Jika bisa, bagaimana cara penerapan yang efektif untuk lingkungan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan? Baik, kalau kita telusuri dari sejarah PCT sendiri, PCT sebenarnya dikembangkan awalnya hanya untuk atau hanya diakses oleh orang-orang dengan taraf ekonomi tingkat atas begitu ya. Mereka yang mampu membayar cukup untuk mendatangkan terapis gitu ya, atau bisa dibilang mendatangkan konselor. Itu dulu sekali gitu ya. Tapi pada perkembangannya, person-centered ini banyak digunakan secara luas di lingkungan masyarakat. Nah, dilihat dari apa? Kalau dari aspek sebagai seorang konselor ini banyak juga digunakan, apalagi person centered ini merupakan dasar-dasar yang ada dalam person centered ini merupakan hal yang penting dalam hubungan interpersonal. Misalnya saja empati. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita butuh ya yang disebut sebagai empati untuk memahami orang lain lebih baik. Kemudian yang kedua ada unconditional positive regard untuk bisa menerima, dan agar orang yang kita terima itu merasa bahwa dia memiliki harga diri yang baik. Akhirnya dia bisa berkembang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kemudian ada juga yang disebut dengan kongruen. Artinya dia merasa cukup apa ya? Kongruen itu artinya dia merasa bahwa dia bisa menjadi diri dia sendiri. Tentu saja kita nggak suka ya misalnya berteman dengan orang yang tidak apa ya, bisa dibilang tidak uh, asli gitu ya, penuh dengan kepalsuan begitu. Itu penerapan secara mudahnya. Kemudian yang kedua, penerapan dalam bidang pendidikan itu sudah digunakan secara luas ya, apa yang disebut sebagai student centered learning. Student centered learning ini artinya pendidikan itu berpusat atau pembelajaran itu berpusat pada student atau siswanya.
Nah, itu mungkin gambaran ya. Dan ketika pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar efektif di lingkungan yang berbeda. Person centered ini cenderung dia bisa menempatkan diri sesuai dengan situasinya. Artinya um, teori ini cukup fleksibel untuk bisa diterapkan dalam berbagai setting multicultural. Tidak hanya untuk setting individualistik saja, tetapi untuk masyarakat multicultural pun humanistic counseling seperti PCT ini bisa tetap diterapkan. Tapi memang ada challenge-nya masing-masing. Nah, itu nanti bisa kita bahas selanjutnya ya. Nah, kita berlanjut dari Yayang ke Melisha untuk melihat pertanyaan tentang maksud dari mengalami penghargaan positif tanpa syarat bagi klien itu seperti apa, atau bagi konseling itu seperti apa. Boleh diberikan contoh jika ada. Oke, UPR atau Unconditional Positive Regard bisa kita artikan sebagai penerimaan tanpa syarat begitu ya. Artinya apa? Konselor ini mencoba untuk menerima tanpa judgement, tanpa menilai sih konseling ini benar atau salah, tapi dia mau mendengar dulu dan menghargai apa yang sudah dipilih, jalan yang sudah dipilih atau apa yang sudah terjadi kepada konseling ini. Nah, kalau diberikan contoh seperti apa? Misalnya ini seorang konseling datang menangis begitu ya di salah satu sesi konseling karena dia merasa sangat bersalah dan sangat berdosa misalnya karena telah menyebabkan misalnya orang tuanya sangat kecewa karena dia akhirnya tidak bisa lulus ujian SNMPTN misalnya. Nah, kemudian di situ kita tidak kemudian menyalahkan si anak ini ya, oh kamu mungkin nggak belajar dan lain sebagainya, tidak, tapi mencoba untuk menerimanya bahwa ya mungkin itu memang dia butuh waktu untuk menerima bahwa dia tidak lulus gitu ya dan mengecewakan orang tuanya misalnya kayak gitu, dianggapnya begitu. Nah, itulah salah satu bentuk penerimaan, artinya kita tidak ada judgement di situ, kita menebak-nebak bahwa si anak tersebut tidak lulus ujian, tidak lulus seleksi karena uh, tidak capable dan lain sebagainya gitu ya. Semoga jelas, nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh kasus. Selanjutnya dari Yasmin, maksud dari hubungan terapeutik itu bagaimana cara seorang terapis untuk benar-benar bersifat netral dalam hubungan interpersonal itu seperti apa. Tadi hubungan terapeutik sudah ya, artinya hubungan yang bisa membawa efek penyembuhan atau bisa membantu konseling untuk lebih baik. Nah, kalau bagaimana cara untuk seorang terapis benar-benar sifat netral, sebenarnya ini jawabannya adalah memang butuh jam terbang begitu ya, agar bisa bersifat netral. Artinya seorang konselor itu kan memang harus berpegang teguh pada kode etik profesional. Dan dari kata profesional itu sendiri pun ada indikasi arti bahwa itu tidak memihak. Dan bagaimana caranya agar kita tidak memihak? Tentu saja kita harus memahami gitu ya terlebih dahulu terkait dengan hal apa sih yang sedang kita hadapi gitu ya. Konselornya harus benar-benar aware dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia coba bantu kepada konseling. Itu pertama adalah self awareness untuk meningkatkan netralisasi gitu, netralitas gitu ya antara hubungan konseling dan konselor. Dan lagi kalau di person centered itu berbeda dengan psikodinamik. Kalau di psikodinamik memang kita tahu bahwa ada yang disebut dengan transference. Sedangkan kalau di person centered bisa jadi itu dianggap sebagai hanya bagian dari dinamika hubungan terapeutik yang ada. Jadi kadang kalau di person centered itu tidak dipersalahkan kalau misalnya memang konselor ini cenderung memihak ke konseli, tapi dengan catatan bahwa memihaknya itu memang dalam artian konselor itu benar-benar tahu kalau dia memihak dan benar-benar tahu bahwa itu akan berdampak positif gitu ya. Sebenarnya agak sulit juga ini untuk dibedakan, tapi karena adanya asas profesionalitas secara universal untuk berbagai jenis pendekatan, itulah yang sebenarnya bisa membentengi kita dari sikap-sikap yang terlalu memihak gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Feni, bagaimana penerapan person-centered terapi di sekolah? Ini sudah banyak diterapkan ya, Feni, kalau misalnya kita lihat di lingkungan sekolah gitu, Bapak Ibu guru, bimbingan dan konseling ataupun konselor sekolah, biasanya mereka banyak juga yang menggunakan pendekatan person centered. Dilihat dari mana? Dilihat dari mungkin cara mereka berinteraksi dengan siswa, menggunakan atau menerapkan sikap empati, kemudian juga mereka mampu menerima konseling atau siswa dengan baik, kemudian mereka juga menunjukkan bahwa mereka peduli dan mereka benar-benar
bersikap secara asli, secara genuine terhadap konseling. Ini biasanya dilakukan dalam setting kalau bisa konseling individual pun juga bisa konseling kelompok gitu ya penerapannya di sekolah. Selanjutnya pertanyaan dari Putri. Apakah PCT masih digunakan sampai sekarang? Jawabannya masih. Karena ini merupakan kalau PCT sendiri itu sebenarnya dia merupakan salah satu pendekatan yang dinamis begitu ya. Artinya dia bisa ditafsirkan bermacam-macam oleh setiap orang gitu ya, dan dia juga tidak menunjukkan bahwa ini hanya valid atau ini hanya efektif untuk situasi tertentu. Jadi dia bisa ibaratnya cukup fleksibel gitu. Makanya dia masih digunakan sampai sekarang. Dan mungkin hal yang kedua mengapa dia masih digunakan karena dalam hubungan interpersonal nilai-nilai atau core condition yang ada di PCT itu memang menjadi nilai-nilai yang sering kita gunakan dan itu penting. Seperti yang saya bilang tadi, penerimaan, juga empati, kita tidak menjudge orang lain, tentu itu sangat penting dalam hubungan interpersonal. Gitu. Nah, semisal masih terapi yang dilakukan itu seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan, ini biasanya diterapkan dalam setting sekolah bisa oleh guru BK dalam konseling individual, ataupun di luar, misalnya teman-teman lihat ada berbagai komunitas kesehatan mental, juga lembaga-lembaga atau psikolog-psikolog yang membuka layanan kesehatan mental seperti konseling, mereka menggunakan terapi ini. Terapi ini namanya terapi bicara ya biasanya, atau talk terapi, yang sering diasosiasikan dengan person centered. Kemudian menurut kalian, PCT itu efektif atau tidak jika dipakai di zaman sekarang? Jawabannya efektivitas dari PCT ini sendiri kalau berdasarkan penelitian itu dia memiliki tingkat efektivitas yang hampir sama dengan penggunaan CBT dan juga psikodinamik. Teman-teman bisa cek di beberapa jurnal outcome terapi ya, outcome itu hasil dari terapi, teman-teman bisa cek bahwa PCT ini memiliki tingkat efektivitas yang hampir setara begitu dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Kalau misalnya pun nanti teman-teman penasaran ini efektif atau enggak di zaman sekarang, teman-teman masih bisa masih bisa mencobanya. Artinya coba diteliti mungkin untuk bahan skripsi atau untuk penelitian mahasiswa dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian lanjut dengan pertanyaannya Angela. Konselor sebagai cermin untuk perasaan yang dialami oleh klien. Bagaimana cara kita sebagai calon konselor agar tidak terlalu terbawa oleh perasaan tersebut, sehingga proses konseling tetap berjalan efektif. Ini hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya, intinya bagaimana agar tidak terbawa. Yang pertama tadi saya sempat bilang, tentang jam terbang. Memang sebagai seorang calon konselor, tentu saja kita masih memiliki jam terbang yang tidak terlalu banyak, begitu ya. Padahal sebenarnya jam terbang ini menjadi hal yang penting. Jadi kalau teman-teman mau melatih agar tidak terbawa perasaan, berarti teman-teman harus latihan untuk konseling dengan peer atau dengan teman sebaya. Untuk melatih bagaimana cara agar tidak terbawa perasaan. Selain itu, memang sebelum sesi konseling, sebagai seorang calon konselor ataupun konselor, kita perlu grounding dulu. Grounding itu kalau dibilang bisa napak tanah gitu ya. Artinya kita coba untuk meletakkan apa-apa saja yang menjadi kekhawatiran kita sebelum konseling itu kita coba redamkan dulu. Kita coba lihat kita tuh sekarang gimana. Oh, kita sedang mau melayani konseling misalnya begitu. Nah, kita coba lihat lagi apa yang masih membuat tertekan, coba untuk dirilekskan dengan relaksasi dan lain sebagainya. Gitu. Itu grounding. Itu untuk meningkatkan awareness kita, kesadaran kita bahwa kita akan membantu konseling dan kita butuh apa ya? Kita butuh keprimaan dalam hal kesadaran tentang oh kita memang mau bantu nih si konseling, makanya kita harus siap dulu gitu. Selanjutnya pertanyaan dari Putri Utami ya, sifat empati dari setiap individu tidak bisa dipercaya. Pertanyaannya, tapi kenapa individu masih saja menyimpan rasa percaya kepada individu lain dan apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Sifat empati dari setiap individu tidak bisa dipercaya. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa? Karena dalam teori person-centered sendiri,
dia menerapkan adanya 3 kombinasi antara kondisi yang penting. Jadi ada UPR, unconditional positive regard, empati, dan juga kongruen. Kejadian seperti apa yang ditanyakan oleh Putri ketika empati itu tidak bisa dipercaya, itu adalah kejadian di mana empati itu tidak diimbangi dengan kongruen, sifat asli atau authenticity dari diri sendiri. Kita nggak jujur nih sama diri sendiri, kita nggak transparan sama diri sendiri, kita pura-pura nih empatinya. Nah, padahal kalau di person centered itu sendiri, yang paling menjadi titik utamanya adalah ada di ketulusan. Ketulusan itu dimensinya bisa ke empati, pun juga bisa ke authenticity. Artinya dia jujur dengan dirinya sendiri dan dia memang care kepada konseli atau orang yang mau diberikan empati atau disampaikan empati ke orang itu. Jadi sebenarnya individu itu dapat dipercaya, ini kalau menurut teorinya Rogers ya. Individu itu bisa dipercaya dan mereka tuh semua baik sebenarnya. Hanya saja kondisi-kondisi condition of worth, kondisi di mana mereka memiliki value bahwa mereka berharga hanya jika ada kondisionalnya ya, hanya jika mereka misalnya pintar, mereka kaya dan lain sebagainya. Itulah yang kadang membuat seseorang itu menjadi tertekan dan akhirnya empati yang diberikan ke orang lain tidak setulus itu gitu. Padahal kalau di person centered, empati yang diberikan itu harus benar-benar dari hati, dari sebuah ketulusan, tanpa intention, tanpa tujuan untuk hanya pleasing others, kayak hanya memuji, hanya biar dia suka sama kita. Enggak, tapi itu ada bentuk ketulusan dan keaslian dari diri sendiri. Itu ya kalau kita belajar soal filosofi dari person centered. Nah, kita akan beralih dulu sedikit dari pertanyaannya ke pertanyaan Nanda. Pada prosedur PCT, 2 orang berada dalam kontak psikologis. Itu maksudnya seperti apa? Jadi sebenarnya yang disebut sebagai necessary and sufficient condition dalam teorinya Rogers itu ada 6, teman-teman. Nah, 6 itu apa saja? 6 itu yang pertama adalah ada 2 orang, konselor dan konseli itu ada dalam kontak psikologis. Kontak psikologis ini maksudnya antara konseli dan konselor itu bisa berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik yang seperti apa? Tentu saja di mana mereka bisa terkoneksi secara psikologis. Ada orang gitu ya, ketika kita lihat misalnya kita sebagai contohnya orang gila. Orang gila ketika kita ajak bicara jawabannya beda dengan apa yang kita tanyakan misalnya. Nah, tentu saja itu tidak mencapai yang disebut sebagai kontak psikologis. Tapi ketika orang itu bisa membalas gitu ya, pertanyaan atau membalas respon dari kita sesuai dengan apa yang diharapkan, itu namanya mereka ada dalam sebuah kontak yang di situ terhubung gitu secara psikologis. Artinya di situ memang terkait dengan pembahasan perasaan, pembahasan pikiran yang mendalam. Makanya itu disebut sebagai sebuah kontak psikologis. Artinya ada 2 orang yang sama-sama bisa ngomong nih secara nyambung gitu. Nah, itu disebut sebagai kontak psikologis. Dan lagi, karena ini bentuknya konseling, di situ ada sebuah setting yang melingkupi. Settingnya apa? Setting waktu dan tempat yang sesuai. Itu bagian dari sebuah konseling. Gitu ya, itu kontak psikologis. Baik, we have to move on gitu ya, to the next agenda. Sekarang kita akan lihat, ya, kapan masalah muncul dari pandangan PCT? Mungkin kita tahu ya, kalau PCT sendiri ini cenderungnya adalah membahas tentang perbedaan atau discrepancy atau gap antara ideal self dengan real self. Nah, tapi kita akan lihat lagi, sebenarnya lebih dalam apakah hanya itu saja atau ada penjelasan lainnya. Baik. Di sini dari teorinya PCT, kita akan lihat bahwa setiap individu itu memiliki apa yang disebut sebagai conditions of worth. Itu adalah persepsi akan kondisi di mana kita dianggap berharga. Nilai-nilai ini muncul secara turun-temurun dari orang tua atau lingkungan yang mengajarkan kita. Misalnya saja ya, sejak kecil saya selalu diharapkan untuk bisa ranking 1 gitu, karena kakak saya itu selalu ranking 1, makanya saya pun juga harus ranking 1, itu kata orang tua saya. Dan dalam persepsi saya adalah ketika saya nggak ranking 1, makanya saya
bukanlah anak yang disukai oleh orang tua saya. Saya pasti nggak disenengin deh, nggak dijadikan anak emas deh kalau misalnya saya nggak ranking 1. Saya pasti nggak dihargain deh kalau nggak dijadikan anak 1. Nggak jadi ranking 1. Nah, itulah yang disebut sebagai condition of worth. Bisa jadi yang kedua adalah, kalau saya nggak bisa main piano, saya nggak akan dianggap nih sama orang tua. Misalnya kayak gitu ya. Karena dia tinggal di sebuah keluarga pianis. Gitu. Jadi apapun yang dia lakukan harus gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah diharapkan, diekspektan, di apa ya, harus dimiliki karena keluarga yang lain memiliki. Nah, itu salah satu condition of worth adalah tekanan-tekanan yang kadang sebenarnya kita nggak perlu loh untuk memiliki itu. Kita boleh kok memilih yang lain gitu ya. Kalau kita nggak bisa main piano, tapi kita bagus dalam hal acting misalnya, kita juga bisa jadi aktor, aktris gitu ya. Tapi kadang-kadang karena sudah terlanjur dalam sebuah lingkungan keluarga yang cenderung statis gitu ya dan kurang fleksibel, kita dianggap tidak berharga di situ. Nah, itulah yang kadang membuat adanya masalah dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya kita akan move on ke actualizing tendency yang ada dalam person centered. Ini merupakan kecenderungan yang berupa dorongan seseorang untuk mencapai tujuan yang tidak diharapkan, yang dia harapkan dalam hidupnya. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing. Seperti yang kita tahu bahwa Rogers percaya kalau setiap individu itu punya tujuannya masing-masing. Dan di sini juga setiap orang itu memiliki tujuannya masing-masing dan kecenderungan untuk mencapai tujuan itu disebut sebagai actualizing tendency. Dan ketika apa yang diinginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan karena adanya condition of worth gitu ya. Sebenarnya dia ingin menjadi seorang pelukis gitu, tapi orang tuanya nggak suka karena itu nggak menghasilkan uang. Dia pengennya anaknya itu menjadi seorang banker gitu ya. Terus akhirnya anaknya terpaksa untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh orang tuanya, tetapi dia tidak bisa berperforma bagus. Hanya dia justru menyalahkan diri sendiri. Nah, ini ada kontradiksi antara condition of worth yang sudah ditanamkan oleh orang tua dengan actualizing tendency yang dia inginkan itu sebenarnya bukan itu. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya masalah kalau dari person centered. Bagaimana PCT melihat masalah gitu ya? Setiap orang itu memiliki potensi untuk berkembang dengan adanya kondisi yang mendukung seperti empati, acceptance, penerimaan atau UPR, kemudian kongruen. Nah, permasalahan yang hadir karena adanya ketidakkongruenan dalam diri akibat pertentangan antara condition of worth dan tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai. Jadi condition of worth sama actualizing tendency-nya itu nggak sinkron gitu ya. Itu yang menimbulkan pertanyaan atau ketidakkongruenan, itulah permasalahan. Bagaimana cara PCT melihat kasus seperti ini dan cara membantunya? Saya akan bacakan ya, teman-teman. Rian merasa minder karena dirinya selalu tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia memiliki keinginan dan harapan untuk bisa menjadi seorang yang paling pintar di kelasnya. Tetapi dia tidak pernah meraihnya. Ia merasa sangat sedih dan putus asa. Ia merasa dirinya tidak berharga jika dia tidak bisa menjadi yang terbaik di kelasnya. Namun demikian, jika dilihat kembali, usaha yang Rian lakukan itu tidak sebesar keinginannya. Rian selalu cepat puas dan berhenti berusaha ketika ia mendapatkan nilai yang baik. Rian menghubungi konselor karena merasa dirinya semakin tidak bersemangat dalam belajar. Nah, dari kasus ini kita akan lihat bagaimana person centered itu bisa membantu gitu ya. Pertama, kalau kita akan membuat sebuah analisis gitu ya, condition of worth yang muncul di sana adalah Rian ini harus pintar gitu ya. Kalau nggak pintar itu nggak dianggap berharga atau less apa ya, nggak terlalu berharga lah gitu. Nah, padahal actualizing tendensinya mungkin nggak ke sana, mungkin Rian ini punya bakat yang lain yang bisa dikembangkan gitu ya. Harapan yang muncul di situ adalah dia ingin menjadi siswa pintar, tapi bisa jadi keinginannya yang menjadi pintar itu bukan karena dia sendiri yang ingin, tapi mungkin karena orang tua atau karena lingkungan. Nah, kenyataan apa yang muncul? Kenyataannya adalah usaha yang Rian lakukan ini masih belum sebesar harapannya, masih membuatnya menjadi minder. Itulah yang akhirnya muncul bahwa kenapa ya kok saya jadi minder gitu. Misalnya dia datang ke konselor seperti itu. Cara membantunya adalah seperti ini. Biasanya dalam proses konseling person centered, awal sesi
konselor akan membantu dengan menggali perasaan minder yang muncul. Oke. Oke, berarti kamu merasa minder ya karena tidak bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Misalnya, iya Bu, saya merasa minder karena saya pengennya saya menjadi anak yang pintar, ranking 1, tetapi ternyata kok saya belum bisa meraihnya ya Bu. Nah, mungkin nanti akhirnya setelah menggali itu coba ditanya, kamu sendiri memang ingin untuk mendapatkannya atau bagaimana? Oh enggak Bu, sebenarnya saya sih inginnya mengembangkan yang lain ya, Bu, gitu biasanya. Saya inginnya mengembangkan bakat saya di bidang basket, tapi orang tua saya menginginkan saya menjadi anak yang paling pintar di kelas. Dan saya pun harus meraihnya karena kakak saya pun juga pintar di kelas, makanya saya juga harus kayak kakak gitu. Dia belum menemukan ya teman-teman sampai di sini, dia belum menemukan bahwa dirinya itu sebenarnya tidak terlalu menginginkan menjadi seorang yang pintar, tapi ingin mengembangkan bakat ke basket tadi misalnya. Nah, berarti kita bisa simpulkan di sini bahwa condition of worth-nya muncul dari harapan atau ekspektasi orang tua. Dan biasanya membandingkan sama kakaknya, karena kakaknya berhasil di sini, maka dia harapannya juga bisa sama gitu. Akhirnya apa? Akhirnya justru dia yang stres sendiri gitu. Meskipun dia kayak bisa mendapatkan nilai yang baik, tapi akhirnya dia nggak konsisten gitu. Tadi nilainya tuh baik, tapi dia cepat puas. Ya udahlah, aku udah dapat segini kok gitu. Dia akhirnya lengah gitu. Karena apa? Karena tendensinya itu bukan hadir dari dirinya sendiri, hadir dari pressure atau hadir dari ekspektasi orang lain, meskipun sama-sama baik gitu. Selanjutnya dibantu dengan apa? Membawa konseling ini kembali kepada apa yang ingin dia raih sesuai dengan aktualisasi tendensinya. Mencoba untuk menguatkan bahwa ketika kamu memiliki bakat di bidang basket, kira-kira kamu merasa bersalahkah ketika kamu tidak bisa meraih hasil maksimal, tetapi kamu bisa mengembangkan bakat kamu? Iya, saya merasa bersalah karena ini. Nah, konseling coba dibantu bahwa eh, pandangan yang kamu dapat seperti itu sepertinya itu datang dari sisi luar kamu. Artinya, yuk coba lihat kamu sebenarnya yang kamu inginkan itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Untuk menggali actualizing tendensinya itu kemana. Oh iya Bu, saya berarti ini ya Bu, mengembangkan bakat basket saya pun nggak masalah. Iya, tapi sambil memang perlu untuk mengedukasi atau menjelaskan ke orang tua bahwa kamu punya bakat yang lain yang bisa dikembangkan dan sekaligus juga mungkin kemampuan akademik memang tidak terlalu yang di atas awan gitu ya, tetapi paling tidak kamu bisa tetap di atas rata-rata teman-teman yang lain gitu. Itu mudahnya kayak gitu ya. Padahal kalau kasus real tidak akan semulus itu. Nah, selama proses penggalian, kemudian memahami apa yang benar-benar diinginkan, dan kemudian dia mungkin akan muncul resolusi eh, untuk permasalahannya, konselor itu selalu menekankan pada empati, penerimaan, dan kongruan bahwa ketika kamu belum bisa mencapai, ya yes, oke okay, gitu loh. Artinya konselor tidak memupuk pressure lagi, kamu harus bisa, kakakmu aja bisa. Itu tidak terlalu mendukung ya dalam proses center. Oleh karena itu, dalam proses center yang perlu digabungkan adalah empati, penerimaan atau UPR, dan kongruan itu harus menjadi sebuah satu kesatuan. Artinya ketika mengempati pun juga memang tulus ketika menunjukkan UPR atau penerimaan tanpa syarat bahwa kamu gagal dalam misalnya meraih ranking 1, itu bukan masalah, karena mau tidak mau harga dirimu itu tidak hanya ditentukan oleh itu. Kamu perlu melihat bahwa kamu punya value atau punya nilai plus yang lain yang mungkin kamu belum sempat lihat gitu. Itu pembahasan kita tentang kasus dari Person Centered. Dari saya cukup, saya akhiri begitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.